Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat hidayatul Islam wal iman, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah. Dan juga nikmat Allah yang lainnya, yaitu kesehatan atau fungsinya anggota tubuh kita yang kita rasakan sekarang ini. Ini semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita mau mentadabburi ciptaan Allah yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan kufur sedikit pun. Kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah begitu besar kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan contoh sedikit untuk kita. Contoh, Allah cabut sedikit nikmat gigi. Sakit gigi itu tidak kelihatan kalau sakit, tapi rasanya luar biasa sakitnya. Apalagi kalau ditambah berisik, suara di luar gaduh, tambah cenut-cenut kalau bahasa orang kita. Itu hanya satu gigi, bukan gigi semuanya, satu gigi saja. Itu pun bukan yang lainnya, hanya sarafnya kena. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Itu hanya gigi. Apalagi anggota tubuh yang lainnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita menjadi hamba yang bersyukur. Sesungguhnya hamba yang bersyukur kelak nanti akan dimuliakan Allah. Hamba yang bersyukur hatinya senantiasa tenang tentram. Hamba yang bersyukur insya Allah ditempatkan dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, di antaranya para anbiya, para rasul, para syuhada, para sholihin. Itulah keutamaan orang yang bersyukur. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti fi yaumil akhir. Syafaat yang begitu besar,
Setiap orang mendambakan, tapi tidak semuanya bisa mendapatkan. Mulai dari umatnya Nabi Adam sampai hari kiamat ingin mendambakan syafa'atul uzma, tapi tidak semua dapat syafa'atul uzma. Ada orang yang disebut dengan aba. Aba itu enggak mau. Kenapa enggak mau? Bukan ketika itu, ketika nanti di akhirat tidak mau. Mau. Tapi karena amalan di dunianya, sehingga orang tersebut dikelompokkan orang yang aba, orang yang tidak mau atau menolak. Siapa mereka? Yang tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau memperbanyak, bahkan membaca salawat pun tidak mau. Mana dalilnya kalau orang yang membaca salawat itu akan mendapatkan syafa'atul uzma? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Itu hadisnya, bahwa orang yang banyak membaca salawat, orang tersebut insya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan bahasan fikih kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 dari tahun Hijriyah. Bulan tersebut adalah bulan yang diapit dengan bulan yang sering orang-orang ramaikan dengan ibadah. Bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Ini bulan menurut umat Islam bulan yang dimuliakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah, yaitu salat 5 waktu. Dan juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah, mendekatkan diri dengan memperbanyak infak, sedekah dan lain sebagainya, qiyamul lail, salat-salat sunnah. Maka di bulan Sya'ban, bulan yang sering terlupakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahru Sya'ban taghaffala fihi an-nas. Syahru Sya'ban itu syahrun yang banyak dilupakan oleh banyak manusia, atau sering dilupakan banyak manusia. Ini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keutamaan Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena turfa'u al-a'mal ilallah, amalan-amalan manusia diangkat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi di bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal manusia, amal kita diangkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya senantiasa melaksanakan puasa karena ingin amalnya ketika diangkat dalam kondisi puasa. Dan juga ulama menjelaskan
agar kita ini terlatih sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau orang yang belum latihan mau masuk Ramadan, artinya bulan pertandingan, menentukan kalah menangnya. Kalau nggak ada latihan, maka kemungkinan kalah. Nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa, lemes, pikiran bermain, aduh kalau gini buka aja ya. Dengan alasan yuk kita safar, nanti buka di Bandung. Nah, kenapa? Karena nggak terbiasa latihan puasa. Jadi punya atau mencari alasan-alasan, 1000 alasan agar apa? Agar dia tidak sampai sore puasanya karena lemes, karena nggak kuat. Maka harus dilatih. Di bulan Sya'ban kita berlatih untuk puasa agar nanti masuk bulan Ramadan dalam kondisi fit, dalam kondisi kuat dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi, turfa'ul a'mal ilallah, artinya amal-amal itu diangkat kepada Allah, bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu segala perbuatan manusia, tingkah laku manusia, baik itu yang dirahasiakan apalagi yang ditampakkan. Semua tahu. Kenapa kok amal diangkat? Ini menunjukkan atau motivasi buat kita agar di bulan Sya'ban banyak untuk memperbanyak amal baik. Kita tingkatkan amal baik kita di bulan Sya'ban, khususnya puasa. Puasa di bulan Sya'ban itu puasa yang disunnahkan. Tidak harus puasa Senin Kamis, Jumat puasa juga bisa, Selasa puasa juga bisa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Sya'ban ini bulan latihan untuk mendapatkan nanti ketika bulan Ramadan dalam kondisi siap siaga. Jadi harus siap kita menghadapi bulan Ramadan. Karena manusia itu ada dua. Ketika menghadapi bulan Ramadan terbagi dua. Ada orang yang senang bertemu Ramadan, maka dia karena senangnya sampai rumahnya dibersihkan, masjidnya dibersihkan. Dalam menyambut bulan Ramadan, mari kita bersihkan. Kadang kalau di desa rumahnya dicat, dibersihkan, masjid-masjidnya dibersihkan, kerja bakti karpetnya dikulung, dicuci, dipel. Kalau ini sudah bersih ya, Masya Allah. Itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan, karena senang, karena ingin semuanya bersih, rumah kelihatan bagus. Apalagi hatinya pasti senang karena akan masuk bulan di mana di situ pahala sangatlah banyak dan dilipat gandakan. Yang kedua, ada orang yang ketemu dengan bulan Ramadan nggak bahagia, nggak happy, tapi sedih. Sedih, ya Allah. Biasanya pagi sarapan nasi uduk, biasanya pagi-pagi sarapan gorengan sama kopi, ngobrol sama temen, sekarang nggak bisa karena bulan Ramadan. Sedih. Karena apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enak menurut dia. Nggak tahu karena pahalanya, atau mereka nggak tahu bahwa pahalanya di bulan Ramadan sangat banyak. Sedih karena kebiasaannya ditinggalkan.
Dan juga ya Allah, yang biasanya haus-hausnya ini ditahan, nggak bisa minum. Nah, orang seperti ini itu orang yang ya bisa dikatakan karena nggak latihan. Coba kalau sering latihan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ia akan menyambut Ramadan dengan gembira gembita, senang, bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Sya'ban ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sering terlupakan oleh manusia dalam beramal baik. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan engkau lupakan, karena amal-amal manusia, amal-amal kita diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Dilaporkan ini bukan berarti Allah tidak tahu, karena Allah itu sifatnya maha tahu. Tapi untuk memotivasi kita agar memperbanyak amal dan mempersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin kita masih tentang bab syurutus shalah. Sering saya jelaskan, syarat ini merupakan hal yang wajib. Kalau tidak dilakukan, batal sholatnya. Kalau tidak dilaksanakan, batal sholatnya. Syarat ini harus terlaksanakan, dan syarat ini di luar aktivitas sholat. Jadi syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan, kalau enggak dilakukan batal, dan tempatnya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat namanya rukun, kalau di luar sholat namanya syarat. Dua-duanya ini harus terlaksana, kalau tidak terlaksana maka batal sholatnya. Selanjutnya satrul aurah. Jadi pertama, mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba, terus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, suci badannya, pakaiannya, juga tempatnya, tiga-tiganya. Suci badan, pakaiannya enggak suci, enggak diterima. Syaratnya harus suci keduanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah engkau sucikan. Dan juga tempatnya, salah satu di antara tiga ini ada yang najis, maka enggak sah sholatnya, harus diulang. Tempatnya suci, bagus, sampai seperti ini bagusnya, tapi badannya ada najis, maka sholatnya enggak diterima. Selanjutnya yaitu satrul aurah, harus nutup aurat. Kalau sholat tidak nutup aurat, sholatnya tidak sah, walaupun tidak kelihatan oleh makhluk Allah satupun. Ustadz, saya sholat di tempat yang sangat rahasia, bahkan apapun nggak tahu kecuali Allah. Di dalam rumah, di dalam villa, villanya itu satu-satunya di pucuk gunung. Habis itu di dalam villa, di dalam kamar, di dalam kamar ada tempat sholat, di dalam tempat sholat ada apa lagi, pokoknya rahasia dah, nggak ada yang tahu. Ustaz, gimana kalau saya sholat telanjang? Tidak diterima, karena syarat sah sholat bukan karena dilihat oleh manusia, tapi Allah maha melihat. Jadi nggak boleh sholat telanjang dalam kondisi gelap gulita dan tidak ada orang yang tahu, tetap harus menutup aurat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu, ambillah atau pakailah pakaian zinatakum, pakaianmu. Jadi pakaian itu juga disebut zina. Inda kulli masjid, setiap mau masuk masjid. Ini bahasa-bahasa yang halus. Artinya tutup auratmu, pakai dengan pakaian yang dianggap paling baik menurut kita, menurut masing-masing. Ada pakaian menurut orang itu enggak bagus, tapi menurut orang lain bagus. Ya, yang dianggap menurut dirinya, bukan menurut orang lain. Masya Allah. Kadang saya itu pas lihat tas para artis, harganya 100 juta, bahkan ada yang 250 juta. Masya Allah, tas terbuat dari apa itu? 1 miliar. Berarti tas kita yang harganya 300, bukan 300 juta, 300, 250, 150, menurut mereka tidak bagus. Padahal menurut kita, wah bagus ini. Ada baju yang harganya, Masya Allah, fantastis banget. Saya juga heran terbuat dari apa. Padahal bahannya sama kali ya. Bahannya sama, tapi brandnya aja yang beda. Harganya, saya juga bingung. Ini dari apa? Harga baju, Pak, itu bisa 13-15 juta. Padahal saya bingung. Ini baju dari apa? Badan emas ya nggak apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ukurannya bukan menurut orang lain, tapi menurut kita. Kalau menurut kita ini harga yang 50-an itu bagus, harga 100, bukan 50 juta, 50 ribu atau 100 ribu bagus, ya itulah kita pakai. Jadi ukurannya bukan orang lain, tapi ukuran kita. Ini menurut baju ya Pak ya. Jangan dikiaskan yang lainnya. Nanti menurut kita, menurut saya, ini nggak kuat saya sampai maghrib. Nah, jangan ukuran ini. Puasa menurut kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satrul aurah itu merupakan syarat sholat dan di luar sholat. Jangan pas Allahu Akbar baru pakai nutup baju atau nutup aurat. Jadi di luar sholat. Baik, kita lanjutkan. Haddul aurah, batasan-batasan aurat untuk laki-laki itu antara pusar sampai kedua lutut kita. Itu batasan aurat. Makanya ada orang yang sholat itu hanya bebetan sarung. Tahu bebetan sarung? Hanya sarungnya diubet-ubet, kelihatan dadanya, kelihatan betisnya. Ada Pak. Saya pertama kali lihat ini sholat. Dulu waktu kecil, orang lain bawa pakai gamis, pakai sarung, pakai baju, pakai peci, pakai juga ditambah serban, pergi ke masjid untuk sholat. Ini bebetan doang, bebetan doang, lalu sholat. Sahkah sholatnya? Sah, tapi adab kepada Allah tidak bagus, ya. Adab kepada Allah tidak ada seperti itu. Dan kalau itu terpaksa ya nggak apa-apa. Terpaksa bagaimana? Nggak ada baju kecuali sarung, yang lain najis semuanya, hanya ada sarung. Nah kondisi seperti itu sholatnya sah, tapi ya tadi adabnya kurang bagus. Karena syarat aurat yang tertutupi antara pusar dan kedua lutut. Bahkan ada yang mengatakan
aurat laki-laki itu kubul dan dubur. Kubul dan dubur itu yaitu depan dan belakang. Ya. Udah paham kan? Jadi paha bukan aurat. Makanya ada orang yang nyuci mobil, lah dia kan ngerti agama, tapi kok nyuci pakai celana pendek. Dan mungkin dia berpendapat aurat itu hanya kubul dan dubur, paha tidak termasuk aurat. Tapi saya berpendapat ngikuti yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati, bahwa aurat itu antara pusar dan sampai kedua lutut. Maka saya kemana-mana ya pakai celana panjang, pakai sarung. Kalau ke masjid atau pakai jubah saya pantang. Bahkan di rumah pun saya nggak pernah pakai celana pendek. Di rumah, karena apa? Risih kelihatan anak-anak. Ya, kenapa? Ini adalah aurat. Dari kecil memang sudah dibiasakan oleh orang tua, nggak boleh celana pendek, celana panjang paling tidak setengah betis. Agar apa? Tertutup rapi auratnya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi itu karena kebiasaan. Saya dulu terbiasa nggak pernah lepas sandal. Dari kecil sampai terbiasa orang ini kemana-mana pakai sandal dan nggak pernah pakai celana pendek. Nah terbiasa ke besar, sampai besar risih kalau pakai celana pendek. Jadi karena biasaan juga, dan biasaan ini berlandaskan pada aturan-aturan Islam. Nah hadirin yang dirahmati Allah, nah, sikap kita kepada orang yang berpendapat bahwa aurat itu hanya kubul dan dubur, paha bukan aurat, yaitu hak dia karena ada dalilnya. Tapi saya berpendapat bahwa menurut jumhur ulama bahwa aurat itu antara pusar dan kedua lutut dan hendaklah tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujjah atau dalil bagi orang yang mengatakan bahwa aurat itu kubul dan dubur. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an fakhidhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk terbuka auratnya, terbuka pahanya, kelihatan pahanya. Fasta'dzana Abu Bakrin fa'adinalah. Abu Bakar izin masuk, ya Rasulullah bolehkah saya masuk? Silahkan. Kondisi Rasulullah pahanya tersingkap. Lalu datanglah Umar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah bolehkah saya masuk? Silahkan Umar. Dua-duanya ini mertua Rasulullah. Abu Bakar itu mertua Rasulullah karena Rasulullah menikahi Aisyah bintu Abu Bakar. Umar mertua Rasulullah karena Hafsah bintu Umar. Jadi dua-duanya ini mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sta'dzana Utsman fa arkha alaihi thiyabah. Kemudian Utsman masuk, izin masuk. Lalu Rasulullah menjulurkan bajunya untuk menutupi pahanya tadi. Falamma qamu qultu, ketika tiga-tiganya ini keluar atau pulang, izin pulang, Aisyah bilang kepada siapa? Kepada suaminya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arhaita alaika thiyabak. Fa ya Rasulullah istadzana Abu Bakar wa Umar fa adzinta lahuma. Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar izin masuk, engkau berikan izin dan kondisi paha engkau masih tersingkap. Falamma istadzana Utsman,
ketika Utsman masuk, izin masuk ya Rasul, arkhaita alaika thiyabak, engkau julurkan bajumu, jadi ditutupi bajunya. Faqala ya Aisyah ala astahyi, ya Aisyah, bukankah saya harus malu min rajulin, dari seseorang, wallahi innal malaikah latastahyi minhu, sesungguhnya malaikat aja malu sama Utsman, apalagi saya. Ini kata Rasulullah. Dan Utsman ini juga menantu Rasulullah, maka disebut Dzunnurain karena menikahi kedua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dinikahin, meninggal, terus nikah dengan putranya, itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah menikahin dua bersaudara, saudara kandung dalam satu waktu, nggak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan janganlah kamu menyatukan dua saudara perempuan dinikahin sekaligus, itu yang nggak boleh. Yang boleh itu istilah orang kita turun kaki cenut. Habis sepak bola 2 minggu yang lalu di puncak, dampaknya kayak ada otot yang ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Dzunnurain itu julukan Utsman bin Affan, dan beliau ini malaikat aja malu, apalagi saya, kata Utsman bin Affan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kenapa disebut Dzunnurain, mempunyai 2 cahaya? Karena menikahi putri Rasulullah yang pertama dan yang kedua, maksudnya dinikahin terus meninggal, dinikahin adiknya. Dan ini boleh. Yang nggak boleh itu bareng-bareng kakak adik dinikahi bareng. Nah ini nggak boleh, ini dosa, dilarang. Dalam surat apa itu? Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum, sampai wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan jangan engkau atau diharamkan bagi kalian menikahin 2 saudara perempuan sekaligus. Tapi kalau turun ranjang boleh. Turun ranjang seperti Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah, turun ranjang. Jadi yang nggak boleh itu disatukan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Aisyah ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahyi min. Wahai Aisyah, apakah saya nggak malu? Demi Allah, malaikat aja malu dengan Utsman. Maka dari sini ulama membuat hujjah bahwa aurat itu hanya kubul dan dubur. Seandainya aurat itu paha, maka Rasulullah nggak akan membiarkan terbuka auratnya. Ini pendapat dari hadis tersebut. Tapi sebenarnya kalau dicari kelemahannya juga, nah buktinya ada Utsman ditutup. Kalau itu bukan aurat, ya nggak mungkin dibuka. Yang kedua, wa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar hasral izar an fakhidhi, ketika Khaybar, ya, melawan orang Yahud, perang Khaybar, itu Rasulullah sampai nyincing bajunya, nyincing baju, nyincing tahu apa nyincing? Ngangkat sampai kelihatan paha beliau. Ya mungkin karena lagi orang riwah itu lagi sibuk, lagi panik, ya wajar. Hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi,
Kata Anas, sampai-sampai saya melihat putihnya paha Rasulullah SAW. Nah, bagi yang mengatakan bahwa paha bukan aurat, dia berhujjah dengan hadis ini juga. Seandainya itu aurat, gak mungkin Rasulullah SAW menampakkan aurat karena Rasulullah maksum. Ini hadis yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa paha tidak aurat. Tapi hadis ini bisa dicari kelemahannya. Orang yang panik, Rasulullah itu manusia tapi juga diberikan wahyu. Itu keunggulannya. Pilihan Allah yang mendapat wahyu. Jadi bukan manusia biasa, manusia pilihan Allah. Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Nah, Mustafa itu ya Rasulullah. Mustafa itu artinya apa? Pilihan. Manusia pilihan. Yang milih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pilihan manusia pilkada atau DPR RI, tapi ini pilihan Allah langsung. Orang yang betul-betul hebat, orang yang betul-betul dimuliakan Allah. Jadi yang memilih adalah Allah langsung, bukan manusia. Kalau manusia biasanya tergantung duitnya banyak enggak? Kalau duitnya banyak, jadi. Kalau duitnya enggak banyak, enggak jadi. Tapi tidak semuanya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hujjatu may yara annaha aurah. Pendapat yang mengatakan bahwa paha termasuk aurat. Jadi batasan aurat itu dari pusar dan kedua lutut. Hadisnya mana? An Muhammad bin Jahas, dari Muhammad bin Jahas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar. Rasulullah melewati Ma'mar. Ma'mar itu siapa? Seorang sahabat Nabi. Fa fakhidahu maksufatani wa fakhidahu, dan kedua pahanya maksyufatani, yaitu terbuka, artinya kelihatan. Faqala ya Ma'mar ghatti fakhidhaika fa innal fakhidaini aurah. Wahai Ma'mar, tutup pahamu, sesungguhnya kedua pahamu itu aurat. Nah, ini satu hadis aja sudah ngalahin 3 hadis tadi. Satu hadis ini. Kenapa Ustaz? Karena perbuatan dengan perkataan itu yang diutamakan perkataan lebih kuat daripada perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu kadang enggak pakai pikiran. Coba kalau main sepak bola, mikir dulu enggak? Oh, saya tendang nanti ini. Atau jadi refleks istilahnya, bisa refleks. Tapi kalau ngomong, apalagi Rasulullah itu utusan Allah, pasti dia ngomongnya dari wahyu. Jadi dalam ulama usuliyin atau usul fikih mengatakan perkataan Rasulullah lebih kuat daripada perbuatan Rasulullah. Karena perbuatan itu bisa jadi tidak dibarengi dengan kesadaran diri. Tapi kalau ngomong, kebanyakan dialami atau dibarengi dengan kesadaran diri. Itulah pendapat yang mengatakan bahwa aurat laki-laki dari kedua lutut sampai pusar, dan ini pendapat yang lebih rojih, yang lebih benar. Hanya satu hadisnya. Maksud saya satu hadis aja bisa menguatkan. Karena Rasulullah mengatakan sendiri, annaha aurah, bahwa kedua paha itu aurat. Faghatti fakhidaik, ya Ma'mar, wahai Ma'mar,
ghatti fakhidhaik, tutup kedua pahamu, fa innal fakhidaini aurah. Ini tentang hadis dari Muhammad ibnu Jahaz, yaitu yang dilewati Ma'mar. Wa an Jurhud, hadis yang kedua. Wa an Jurhud qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Burdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya Burdah waqad inkasaftu fakhidai, dan terbuka pahaku. Faqala ghatti fakhidaik fa innal fakhidha aurah, tutup pahamu, sesungguhnya paha itu aurat. Jadi dua hadis ini, satu saja sudah mengalahkan, apalagi dua hadis. Nah, kita hendaklah mengikuti bahwa aurat itu dari pusar sampai kedua lutut. Nah, kalau kubur-gubur sholat bisa celana pendek dong. Astagfirullahaladzim. Kalau mengikuti orang yang mengatakan bahwa paha itu tidak aurat, sholat bisa pakai celana pendek. Ya, tambah parah lagi nantinya. Ya, tapi itu pendapat. Tapi kebanyakan di mana-mana itu, apalagi di Saudi, itu sangat hati-hati tentang masalah aurat, ya. Nah, kalau di Indonesia sih bebas hak asasi manusia, ya, apalagi perempuan. ada cerita orang negur ke mall, negur orang yang berpakaian terbuka, pokoknya terbuka lah. Ya seharusnya nggak layak seorang timur, ya kita Indonesia kan ketimuran, pakai ke mall, ya pokoknya minim banget, ini yang kelihatan celana pendek, terus uselnya kelihatan. Ditegur, malah yang ditegur ini dinasehatin, bilang apa? Ini hak asasi saya, kalau bapak nggak mau lihat, ya sudah silahkan. Saya pakai ini sudah, ya jangan dibawa kebiasaan barat, dibawa ke kita, aneh. Dulu ada orang yang pergi ke pasar ini, pasar mana itu, Zamrud, pakaian barat dipakai ke kita, ya orang-orang pada teriak lah. Karena ya nggak seharusnya, ya nggak selayaknya orang memakai pakaian seperti itu di tempat yang ramai di negara kita. Kalau di pantai Kuta sih silahkan, ya bahkan itu bahkan lebih parah lagi, silahkan, karena tempat wisata. Ya, kalau di tempat keramaian, ya wajarlah orang itu menghina, mencemooh dan sebagainya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi aurat untuk laki-laki terjadi perbedaan pendapat, tapi yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa paha itu termasuk aurat. Adapun auratnya perempuan itu semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini aurat. Apa ini namanya? Punggungnya, ya aurat. Nah, wajah bukan. Kenapa ada orang yang menutup wajahnya? Itu bentuk kehati-hatian, karena khawatir menimbulkan fitnah. Masya Allah, cantiknya pikiran bapak-bapak melayang-layang. Ya wajar, lagi-lagi ya normal, Pak. Tapi kalau ya mohon maaf, udah biasa-biasa aja, udah tua dan lain sebagainya, itu bukan aurat kok. Bukan aurat, wajah itu bukan aurat. Yang berbahaya ketika menimbulkan fitnah. Tapi kalau sudah tua, sudah ini pakai cadar, orang itu bukan aurat. Apalagi ketika sholat hendaklah dibuka. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ada pertanyaan? Silakan.
Oh, bahannya. Oh ya, itu pembahasan lain. Jadi untuk laki-laki dilarang pakai sutra pakaiannya ya. Terus juga jangan transparan. Pakai celana transparan sampai bentuknya kelihatan. Nah, ini nggak boleh. Nah, malah yang dipakai adalah yang transparan gitu. Harus tebal, terus tidak boleh terlalu rapat sehingga membentuk model tubuh, bentuk tubuhnya. Nah, contoh kayak celana yang kan ada model celana apa itu namanya sampai berbentuk. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis. Kasyifatan, arian, jadi terbuka auratnya padahal dia berpakaian tapi hakikatnya tidak pakaian. Apa itu? Mereka yang berpakaian melepet gitu ya, kayak lepet itu kelihatan. Kalau lepet itu kan nggak bisa longgar, harus rapat ya. Makanya dalam bahasa Jawanya melepet, seperti lepet, bentuk tubuhnya kelihatan. Jadi bahasa Jawa itu penuh dengan arti, Pak. Piring diartikan, sendok diartikan, itu bahasa Jawa. Itu kalau ngikuti orang-orang atau kiai-kiai yang ahli Jawa, oh ditafsir semuanya. Sendok, piring, ditafsirin semuanya. Piring itu kalau habis makan harus diiringkan. Wah, piring. Dan Masya Allah, saya pernah dengar kiai jelasin gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ditafsirkan semuanya, diartikan, penuh makna bahasa Jawa itu. Ya mungkin melepet itu dari kata lepet. Lepet itu nggak mungkin kendor, itu harus rapat. Jangan kelihatan bentuk tubuhnya. Nah, nggak boleh seperti itu, pakaian seperti itu harus longgar ya, pakaiannya harus longgar. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Kadang kalau sholat itu kita sebenarnya pakai pakaian, tapi ketika sujud bagian belakang itu kelihatan Belahannya. ya. Kalau kelihatannya itu di atas pusar, kalau kelihatannya di atas pusar, kan ada pusar berarti ini. Kelihatannya di atas pusar tidak batal. Tapi kalau kelihatannya di bawah pusar, belahan pantat itu kan di bawah pusar, itu batal. Karena itu aurat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Bapak ukur dulu, jangan marah ya. Ini tadi yang lihat itu di bawah pantat atau di atas pantat, nggak usah. Ya, kalau bisa, Pak maaf tadi kelihatan auratnya, terbuka auratnya. Nah, seperti itu. Tapi dengan hikmah. Kadang orang itu kalau dinasehatin nggak nerima. Makanya saya kalau murid saya walaupun SMA saya nasehatin, wudunya tangannya nggak kena tuh, saya pegang nih kering, berarti saya karena ada otoritas untuk ngingetin. Nah, tapi kalau di tol, di rest area saya nggak kenal, jadi berantem. Siapa bapak? Ini hak asasi. Oh, udah kalau main hak asasi saya sholat sudah syukur, saya nggak wudu juga lah, udah aurat aja berantem apalagi hal itu. Syukur Pak, saya masih wudu. Itu lihat orang yang nggak wudu, tambah parah kan? Padahal tujuannya benar. Jadi hadirnya dirahmati Allah, kita harus tahu cara mengingatkan juga. Nah, biasanya di masjid-masjid itu ada model kayak disediakan rompi untuk pengganti kalau dia. Tapi mereka nggak ngerti biasanya, itu masalahnya. Disediakan juga nggak ngerti. Oh, memang sudah yang nggak ngerti, dia suka pakaian melepet. Nah, padahal itu buka aurat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya gini, kalau nanti
selesai sholat nih, tapi kan tadi terbuka, dia harus mengulangi sholatnya. Iya, karena terbuka auratnya. Wudunya tidak. Jadi wudu itu tidak dibatalkan dengan terbuka auratnya. Wudu. Kalau wudunya sah, nggak kentut, nggak pipis, wudunya tetap. Apapun yang keluar dari dubur dan kubul tetap itu membatalkan wudu. Contoh, tiba-tiba keluar kotoran dari dubur. Kotorannya bukan kotoran, tapi contoh kelereng. Itu batal, Pak. Itu tiba-tiba keluar, kluk, kelereng, batal. Bahwa benar-benar itu dari dubur. Nah, kalau kelihatan auratnya, wudhunya nggak batal, makan nggak batal, minum tidak batal. Yang batalkan tadi. Nah, bagaimana kalau sholat? Kalau sholat terlihat auratnya, sholatnya batal karena di tengah sholat dia buka aurat atau terbuka auratnya. Kan syarat sah sholat itu tertutup aurat. Maka penting, ilmu itu penting agar sholat, karena sholat ini kan termasuk ibadah yang paling besar dan penentu nanti di hari akhirat. Maka harus diperhatikan benar-benar tentang sholat ini, mulai dari toharohnya sampai syarat sholatnya. Jadi kalau kelihatan auratnya nggak sah, harus diulangi sholatnya. Nah, kita yang paham hendaklah ngasih tahu. Nah, ngasih tahunya harus dengan pelan-pelan. Oh, ini orang-orangnya enak kok dinasehati, kasih aja nasehatin. Maaf Pak, tadi lu nggak tahu ya Bapak kalau auratnya terbuka. Oh gitu ya. Berarti Bapak juga nggak khusyuk melihat saya. Gitu. Pusing. Ya gimana Pak, orang di depan nggak lihat gimana? Baik, hadirnya nirwan Allah. Jadi kalau ya. Jadi kan, apa ya? Karena ada di belakang posisinya. Iya. Kadang itu orang nggak sadar. Iya. Kita yang melihat itu kadang takut menurut hukumnya kita gimana kalau misalnya karena dia udah selesai terus dia pulang. Iya, hendaklah. Dia batal kan? Artinya dia batal. Nah, kita ini kan nggak takut kan? Fattakullah. Dia kan dia apa istilahnya nggak batal sholat, artinya dia tidak sholat. Iya, iya nggak sholat. Maka dikasih tahu. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Amar ma'ruf menyebarkan kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Tadi itu termasuk. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang berat sebenarnya, tapi harus dilaksanakan. Makanya dalam hadis itu muttaqin diantaranya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah diingetin. Nah, sholatnya dia nggak sah. Maka mohon maaf Pak, tadi itu kelihatan auratnya. Mohon sholatnya diulangi. Ya. Kalau nanti dengan cara itu dia nggak terima, ya sudah, yang gugur kok. Kita amar ma'ruf, tapi biasanya terima. Kalau orang itu orang yang ini terima, oh ya, makasih ya, gitu. Insyaallah ahlus sholah menerima tentang kebaikan. Baik, cukup. Bukan ganggunya, dia terbuka auratnya. Ya, ini gini kan kadang-kadang kalau misalnya ada sholat pakai baju ada tulisan itu kita baca depan. Oh, bukan nggak sholat itu, mengurangi kekhusyuan. Kalau sah, tapi tidak sempurna karena terkurangi. Apalagi bahasanya, kalau jangan baca tulisan saya, kalau pingin beli aja. ada aja gitu tulisannya, itu yang bikin kita menggelitik. Ya Allah, ini orang ini tuh tulisan gini biasanya di kaos dagadu dulu itu.
tulisannya kan aneh-aneh gitu. Ya orang kadang baca kadang tertawa kan gimana. Lihat terus gimana sholatnya? Sholatnya sah. Nah kadang kita kan mikir, jangankan ada bacaan, nggak ada bacaan aja mikir. Ada aja yang dipikirin. Ya, apalagi imamnya terlalu lama, bacanya nggak enak, udah. Mikirnya apa? Ya Allah. Suwe habis itu setan masuk. Masuk apa? Mikirin. Ya Allah tadi berangkat nanti jam berapa? Udah, nanti naik apa? Hujan lagi. Waduh, hujan dipikirin. Padahal dia lagi sholat. Nah, itu bagaimana sholatnya? Sholatnya sah tapi enggak sempurna. Yang di luar, ya itulah setan ganggu waswasu anak Adam, waswisu bani Adam. Lagi sholat diganggu, ngingetin, ada aja perut mules. Terus habis itu, ya Allah anak saya belum saya bangunin, belum sholat, ada aja. Itu waswasu syaitan. Nah sholatnya tetap sah tapi tidak sempurna. Apalagi yang membuat atau kayak gitu. Makanya sebaiknya kalau lagi sholat jangan pakai baju yang aneh-aneh. Tulisan pakai kaos oblong, tulisannya gitu lagi. Ada. Saya pernah baca tulisan pas naik motor. Aneh-aneh aja. Pokoknya yang baca itu bikin tertawa sendiri. Aduh, kreatif orang Indonesia. Baik, itu saja ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6, mari kita tutup kajian pagi kita dengan membaca doa, tapi sebelumnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي حجا وعمرة والمسجد الأقصى صلاة فيها وارزقنا صلاة فيها يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. Mari kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.